warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 5 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Diana Puspasari Rezeki. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 pukul 9.00 WIB. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran layanan bimbingan klasikal untuk memenuhi ujian retaker uji kinerja dengan tema mengenal 9 kecerdasan manusia kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri Binjai. Saya mengharapkan masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran layanan bimbingan dan konseling saya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Zaini, Dino, Fahri, Irjama Lawi, M. Aditya, M. Arfan, Mandarin, Marisa, Muhammad Aulia, Mutia Zahra, hadir Bu. Nabila Putri, hadir Bu. Naila, Nazwa, Nova Eliza, Nurhani, Priska, Rito, Sarah,
Tahu ini kan topi saya bulat? Nyanyinya? Tahu? Tahu. Coba kita tes dulu ya. Ya. Tapi pakai gerakan. Oke, Abang. Hello. Ya. Tahu kan nyanyi topi saya bulat tapi dengan gerakan. Oke, kita tes dulu ya. Bundar apa bulat nih? Bundar. Sepakat bundar? Oke. Ya. Pakai gerakan semuanya ikut ya. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar bukan topi saya. Oke, bisa? Nah, tapi permainannya adalah ada satu kata yang tidak diucapkan. Pada saat nanti saya bilang topi, kalian diam tapi gerakannya buat. Oke? Oke. Ya? Bisa? Kita tes. Kita tes. Oke? Pakai suara, pakai gerakan. Ya, pada saat saya bilang misalnya topi, berarti topinya enggak disebutkan, tapi gerakannya dibuat. Ya? Oke. Mulai ya. 1, 2, 3, topi. Saya bundar topi. Oke, ada yang bilang topi, ya kan? Oke, konsentrasi ya. Topinya jangan disebut, gitu kan? Yang kalian apain cuma gerakan. Kita ulang sekali lagi, ya. Saya. Oke, 1, 2, 3. Topi. Kalau tidak bundar bukan topi. Oke. Ya. Jadi itulah perlunya konsentrasi, ya. Nah. Materi kita hari ini yaitu mengenal 9 kecerdasan manusia. Nah, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, Bang? Belajar efektif dan efisien. Oke. Materi minggu lalu yaitu belajar efektif dan efisien. Nah, hubungannya apa dengan materi kita hari ini? Yaitu mengenai 3 tipe belajar, ya. Nah, 3 tipe belajar. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu 3 tipe belajar? Satu orang? Oke, Bang. Auditori. Siapa lagi? Bu. Kakak yang belakang? Kinestetik. Siapa lagi? Oke, Bang. Visual. Ya. Jadi 3 tipe belajar yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Nah, apa hubungannya sama materi kita hari ini? Materi kita hari ini yaitu 9 kecerdasan manusia. Nah, salah satu dari 3 tipe belajar itu salah satu 9, ya. 9 kecerdasan manusia adalah termasuklah kinestetik. Apa itu kinestetik? Kecerdasan jasmani. Oke. Kinestetik adalah kecerdasan jasmani. Nah, bisa kita lanjut ke materi? Bisa ya? Oke. Nah, ini nanti menyangkut dengan yang namanya 9 kecerdasan manusia. Ya, kita tes dulu ya. Ya, oke. Ini adalah penjumlahan. Ya. Nanti anak-anak ibu teriakan dengan keras dan cepat. Bisa? Teriakan dengan keras dan cepat. Habis itu berapa jumlahnya? Oke? Bisa dimulai? Bisa. Oke. 20. 1000. 1000. Oke, berapa jumlahnya? 3000. 3000.
tambah 10. 5.000. Tambah 1.000. Oke. Itu nanti hubungannya sama yang namanya 9 kecerdasan manusia. Nah, tujuan dari layanan ya bimbingan klasikal mengenai 9 kecerdasan manusia, yaitu yang pertama, coba bacakan Kak Nabila. Yang pertama, dapat mempelajari keunikan diri sebagai bentuk bukti manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dengan mengenal 8 kecerdasan manusia. oke. Yang kedua, Abang Adit. Dapat mengenal berbagai macam kecerdasan manusia. Oke, yang kedua adalah dapat mengenal sebagai berbagai macam kecerdasan manusia. Yang ketiga, Kakak Nova. Yang ketiga, dapat merangkum dan mengevaluasi kecerdasan yang dimilikinya. Oke, yang keempat, Abang Alfa. Yang keempat, konseli mengklasifikasikan 9 kecerdasan manusia. Oke, yang keempat adalah konseli dapat mengklasifikasikan 9 kecerdasan manusia. Yang terakhir, yang kelima, Rizka. Yang kelima, dapat menerapkan secara optimal 9 kecerdasan yang dimilikinya sebagai bentuk rahasia hukum. Nah, tadi yang penjumlahan itu dia menggunakan otak mana? Matematis, berarti kan? Ya, kiri. Otak kiri. Kalau otak kanan itu termasuk dia bagian seni, musik, ya. Apalagi? Kreativitas itu adalah termasuk dia otak kanan. Jadi kalau anak seni termasuklah dia yang namanya main gitar, itu termasuk ke seni, dia menggunakan otak kanan. Nah, ini dia aneka macam kecerdasan manusia. Ada 9. Ya, ada 9 kecerdasan manusia. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Apa itu kecerdasan linguistik? Adalah kecerdasan berbahasa. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu dia termasuk dia penulis yang kreatif. Ya, suka mengarang kisah khayal. Nah, ini kalau orang linguistik dia orangnya suka menghayal. Ya, dan dia terkadang suka menaruh ceritanya itu ke dalam misalnya apa? Novel. Ya. Paham kan? Itulah orang yang mempunyai kecerdasan linguistik. Nah, lanjut, yaitu yang kedua, yaitu kecerdasan logistik atau matematis. Inilah yang tadi kita tes tadi. Ya, ciri-cirinya apa? Cepat menghitung problem, mampu menjelaskan masalah secara logis. Nah, jadi yang tadi, ya, 1000-nya ada 4, 20-nya ada 3, 30-nya ada 1, 10-nya 1. Ternyata 10 dianggap 1000. Jadi makanya atau 10 dianggap 900. Jadi hasilnya 5.000, padahal hasilnya 4.100. Nah, itu dia. Ya. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Ya, apa itu kecerdasan spasial? Spasial adalah menonjol dalam kelas seni di sekolah. Mudah menggambar sosok orang atau benda persis seperti aslinya. Dia adalah termasuk dia seperti apa contohnya? Pelukis. Ya. Dia bisa menggambarkan seperti aslinya. Itu dia. Itu adalah spasial. Kecerdasan kinestetik, ya, atau jasmani itu tadi, ya. Kecerdasan kinestetik atau jasmani, dia suka dan menghuni kegiatan yang namanya
namanya olahraga. Kegiatan olahraga. Dan tidak bisa duduk diam. Orang kinestetik. Ya. Jadi dia yang namanya duduk diam 5 menit aja. Itu orang kinestetik. Oke. Dia terampil dalam bidang kerajinan tangan seperti menjahit. Itu dia terampil. Ya, orang kinestetik. Sangat suka membongkar berbagai benda. Itu kinestetik. Oke, lanjut yang kelima adalah kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini berprestasi dalam yang namanya bidang musik. Dan mempunyai suara yang bagus ketika bernyanyi. Ya, mudah mengingat yang namanya melodi lagu. Itu dia. Itu dia menggunakan otak kanan. Ya. Tadi yang untuk seni dia menggunakan otak, pelukis tadi menggunakan otak kanan juga. Ya. Oke, yang keenam itu adalah kecerdasan interpersonal atau sosial. Ya, dia mempunyai banyak teman. Ya, sangat mengenal yang namanya lingkungan. Terus yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal. Ya, kecerdasan interpersonal itu dia mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Ya, mampu menganalisis dan merenungkan diri. Dia termasuk orang pekayal juga. Ya, bersikap realistis terhadap kekuatan atau kelemahannya. Itu dia. Itu termasuk dia kecerdasan intrapersonal. Oke, yang ke-8 adalah kecerdasan naturalis. Ya. Apa itu kecerdasan naturalis? Dia akrab dengan hewan peliharaan. Itu dia. Senang berjalan-jalan di alam terbuka. Yang ke-9 adalah kecerdasan eksistensial. Ya, ini adalah kecerdasan majemuk yang menyangkut kepada yang namanya kita kenapa sih kita mati, dia seperti itu. Termasuk dia ke religi. Itulah yang namanya kecerdasan eksistensial. Ini dia. Ini tadi ya. Tadi kan udah mengenal yang namanya 9 kecerdasan manusia. Oke. Kenal sama Abraham Lincoln, Khairul Anwar. Ini termasuk adalah dia seorang penulis. Nah, kalau penulis dia termasuk ke dalam kecerdasan apa? Linguistik. Oke. Ya. Abraham Lincoln dan Khairul Anwar itu dia termasuk yang namanya ke dalam kecerdasan linguistik. Nah, Albert dan Michael ini mereka adalah ilmuwan fisika dan ilmuwan Inggris yang dikenal dengan bapak listrik, si Michael. Kalau si Albert dia adalah ilmuwan fisika. Nah, kalau ini si Albert dan si Michael mereka termasuk ke dalam kecerdasan yang mana? Logistik. Oke. Ya. Dia pada umumnya dan dia menggunakan yang namanya kecerdasan di logistik atau matematis. Ya. Lanjut. Fabio dan Pak Tino Sidi. Pak Tino Sidi adalah pelukis dan si Fabio adalah seorang pelukis juga. Nah, ini termasuk dalam kecerdasan spasial. Termasuk orang seni. Ya. Nah, ini siapa kenal? Oke, Adenai. Ya. Adenai. Jangan lupa ya. Nah,
Jasmani. Dia adalah olahragawan. Ya. Nah, ini si musikus Johann dan Plato. Nah, dia adalah seorang yang dapat mengubah musik untuk alat musik organ. Ya. Ini termasuk ke musik ya, dia termasuk ke kecerdasan musikal. Kalau Plato, filosof, logistik. Siapa bilang logistik? Tunjuk tangan. Siapa tadi yang bilang logistik? Si Plato. Plato termasuk logistik? Ya, Bu. Indra persona. Ya. Apa tadi indra persona? Mempunyai percaya diri. Baca dengan baik. Yang namanya kecerdasan indra personal itu dia mengenal lingkungan, apalagi indra persona mempunyai rasa percaya diri dan menganalisis dan merenungi dirinya sendiri. Jadi kalau orang filosof itu dia termasuk ke dalam kecerdasan indra personal. Ya. Itulah tadi yang namanya ke-9 kecerdasan manusia. Nah, coba anak ibu satu kasih contoh tokoh yang mempunyai yang namanya kecerdasan kinestetik. Siapa? Selain tadi si Adelai. Kinestetik apa? Olahragawan, jasmani. Siapa? Yang terkenal? Susi Susanti. Oke. Susi Susanti termasuk dia ke dalam kecerdasan kinestetik. Ya. Michael Jordan termasuk juga. Ya. Siapa lagi? Ronaldo termasuk juga kecerdasan kinestetik. Leonardo kecerdasan. Leonardo itu siapa? Arsitek, musisi, penulis, pematung, pelukis, dialah Leonardo. Termasuk dia ke dalam kecerdasan mana? Oke. Kecerdasan spasial. Ya, jadi paham ya? Siapa-siapa tokoh yang mempunyai kecerdasan masing-masing 9 tadi. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Ya, kita bagi 2 kelompok aja ya. Yang cewek-cewek, yang cowok-cowok. Oke? Oke ya. Coba kita satuin aja. Kursinya bisa? Bisa, Bu. Nggak bisa ya? Oke. Di sini aja. Ya. Nah, anak-anak ibu udah pegang kertas. Oke. Udah pegang kertas. Nah, di situ ada yang namanya 9 kecerdasan manusia. Termasuklah kecerdasan linguistik, matematis, visual, ya, jasmani, musikal, ya. Terus lanjut dia lagi interpersonal, naturalis dan eksistensial. Nah, instruksinya adalah berilah tanda checklist di pernyataan iya atau tidak. Ya, masing-masing kecerdasan ada pernyataan. Nah, anak-anak ibu coba checklist. Ya, itu adalah menurut pribadi kalian semua. Ya, jadi nggak usah nyontek, nggak ada yang salah di sini. Oke, bisa? Nah, kalian checklist yang sesuai dengan diri anak-anak ibu masing-masing. Nanti barulah kalian simpulkan masing-masing kelompok. Nanti kita presentasikan satu orang siapa yang menyimpulkan dari hasil kelompoknya.
Bisa? Tahu. Paham? Ah. Oke, kita mulai ya. Yang cewek udah siap? Siapkan satu orang, siapa yang presentasi ke depan ya? Sekarang Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok laki-laki akan mempresentasikan kecerdasan yang dimiliki rata-rata dari anggota kami. Kecerdasan yang paling banyak cenderungnya adalah kecerdasan kinestetik atau jasmani yang bersifat yang tidak suka diam atau suka olahraga. Oke, dari kelompok pria ya, bagian cowok, mereka termasuk ke dalam kecerdasan kinestetik ya. Kecerdasan kinestetik itu termasuk dia kecerdasan jasmani ya. Wajar ya kalau cowok termasuk ke dalam kecerdasan jasmani, gak bisa duduk diam kata Bang Adit. Oke, makasih Bang Adit. Oke, untuk yang cewek silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil laporan dari kerja kelompok kami, yaitu macam-macam kecerdasan. Dari kelompok kami terdapat 11 orang, yaitu lebih cenderung kepada kecerdasan interpersonal. Terdapat 4 orang yang memiliki kecerdasan tersebut, yaitu mereka lebih cenderung berhubungan kepada sosial dengan orang lain maupun makhluk hidup dan alam sekitarnya. Serta terdapat 3 orang yang intrapersonal, yaitu yang lebih cenderung atau respect terhadap dirinya sendiri. Dan 3 orang yang musikal, yaitu yang cenderung atau peka terhadap musik, nada, serta melodi yang ada pada sekitarnya. Dan 1 orang lagi yang linguistik, yaitu dia yang lebih cenderung kepada bahasa, sastra, serta cerita-cerita yang disukainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk yang cewek ya, mereka ada 4 kecerdasan yang mereka miliki. Yang pertama yang tadi kecerdasan interpersonal, yang kedua intrapersonal, yang ketiga musikal, dan yang keempat linguistik. Nah, itu yang untuk kelompok cewek. Oke, makasih Kak. Gimana? Ya. Jadi masing-masing udah tahu ya gimana kalian letaknya dari 9 kecerdasan itu ya. Jadi bukan hanya si tokoh yang memiliki salah satu dari 9 kecerdasan, tapi anak ibu juga bisa memiliki yang namanya 9 kecerdasan. Oke, nah apapun kecerdasan yang kita miliki itu adalah anugerah yang telah diberikan sama Allah kepada kita. Coba bisa kita simpulkan siapa kira-kira ya yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya. Nama saya Mandarin. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Dari materi tersebut ada 9 kecerdasan manusia. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Yang kedua kecerdasan logistik. Yang ketiga kecerdasan spasial. Yang keempat kecerdasan kinestetik. Yang kelima kecerdasan musikal. Yang keenam kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh kecerdasan intrapersonal. Yang ke-8 kecerdasan naturalis. Yang ke-9 kecerdasan eksistensial. Adapun salah satu contoh ciri-ciri dari kecerdasan tersebut saya ambil dari satu contohnya, yaitu kecerdasan linguistik. Ciri-cirinya yaitu suka menulis, kreatif, dan menyukai pantun lucu atau permainan kata. Lalu saya ambil juga pada kecerdasan kinestetik atau jasmani. Salah satu cirinya yaitu
berprestasi dalam kegiatan olahraga, suka berolahraga, dan juga tidak bisa duduk diam, pandai menirukan gerakan atau perilaku orang lain. Adapun contoh pada kegiatan kecerdasan kinestetik yaitu tokohnya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan salah satu contoh tokoh kecerdasan lainnya yaitu contoh kecerdasan musikal, yaitu tokohnya Maher Zain. Sekian dari saya. Kalian, oke. Jadi masing-masing sudah paham ya, yang mana yang 9 kecerdasan tersebut. Dan masing-masing sudah memahami ya, mana yang anak-anak ibu miliki yang sudah memang dianugerahkan sama Allah SWT. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, pas. Oke, ya. Jadi tadi udah kita simpulkan ya, apa itu kecerdasan, apa itu otak kiri dan otak kanan, dan tadi udah juga persentase dan kerja kelompok persentase, dan menyimpulkan dari materi yang udah diajarkan barusan. Dan kita juga kasih contoh, ini termasuk kecerdasan apa, kalian udah paham ya. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini ya, kita baca doa dulu ya. Mau pulang? Oke. Jadi nanti minggu depan kita masuk lagi dengan materi yang berbeda ya. Oke, siapkan buku kelas. Start.